Pesan keras Raja Aibon, gila ke pasukan tengkorak Kostrad TNI disarang teroris UPM Papua. 6 pekan sudah prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Infanteri Para Rider 305 garis miring Tengkorak Kostrad berada di Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan operasi dalam satuan tugas Satgas Satuan Organik pada Komando Daerah Militer 18 garis miring Cendrawasih. 6 pekan prajurit TNI Polri, para kesatria Tengkorak telah meninggalkan keluarga, anak istri, dan markas mereka di Karawang, Jawa Barat. Namun, semua ini adalah pengorbanan dari perjuangan besar para kesatria Tengkorak sebagai satuan tempur yang mendapatkan kehormatan untuk melaksanakan misi yang tak mudah dan penuh resiko. Apalagi mereka harus hidup di wilayah yang selama ini menjadi titik paling rawan akan gangguan keamanan yang dilancarkan kelompok teroris separatis bersenjata UPM Papua. Menurut Komandan Yonif Para Rider 305 garis miring Tengkorak, Letnan Kolonel Kin Ardiansah dalam siaran resmi yang diterima FIFA Militer Rabu 26 Oktober 2022. Walaupun pasukan Tengkorak merupakan salah satu para rider di jajaran Kostrad, bukan berarti kehadiran mereka di Intan Jaya untuk angkat senjata. Justru menurut Letkol IN Ardiansah, penugasan di Intan Jaya momentum yang dimanfaatkan prajurit TNI untuk menunjukkan dedikasi dan loyalitas sebagai pasukan petarung yang humanis, berguna bagi masyarakat dan menciptakan kebaikan bagi sesama. Jangan menjadikan nama satuan kita yang sudah besar ini sebagai temeng kita untuk sekedar gagah-gagahan, sombong, dan tinggi hati di hadapan orang lain. Padahal kita tidak pernah berbuat apa-apa. Keberadaan kita di daerah penugasan jangan sekedar pindah makan tidur, cari aman, cari selamat. Hidup mati kita sudah pasti waktu dan tempatnya. Yang penting kita selalu siaga waspada, jangan takabur, kata perwira TNI berjuluk Raja Aibon Kogila itu dalam pesan kerasnya kepada prajurit kesatria Tengkorak. Pasukan petarung yang humanis juga bukan cuma jadi slogan semata bagi para prajurit Yonif PR 305 garis miring Tengkorak. Terbukti secara perlahan mereka mampu mengubah situasi wilayah Intan Jaya yang sebelumnya selalu mencekam karena gangguan kelompok bersenjata kini menjadi lebih hidup dan bergeliat. Bukan dengan senjata, tapi menurut Raja Aibon Kogila, untuk mengubah wajah Intan Jaya, pasukan Tengkorak menggunakan akal dengan menciptakan ide-ide kreatif. Salah satunya hasil dari ide kreatif terlihat di Kampung Bilogai, di mana pasukan Tengkorak telah membuat sebuah teman bermain sederhana yang kini ramai jadi salah satu tempat beraktivitas bagi warga. Teman bermain itu dibuat kesatria Tengkorak dari pos rayon militer Japugau Janambani G2 yang dipimpin Letnan 1 EN Wirawijaya. Temannya enggak mewah-mewahan banget kayak di kota, karena memang dibangun dengan bahan seadanya. Tapi dibangun sedemikian rupa hingga menarik dan berfungsi dengan baik serta memanfaatkannya nyata. Yang terpenting fasilitas cukup lengkap, karena selain taman di sana juga ada lapangan voli dan lapangan sepak bola. Semenjak lapangan kita rapikan, setiap sore sampai maghrib selalu seperti ini, Komandan, kata Lettu IN Vira saat melapor ke Raja Aibon Kogila. Anak-anak, remaja hingga orang tua dan para mama-mama sangat senang memiliki taman bermain baru. Kampung yang tadinya senyap kini meriah dengan suara tawa canda dan teriakan-teriakan keceriaan. Akhir pelarian dua anggota KKB Papua
ditangkap di Nabire saat mau mencuri. Nabire, pelarian dua anggota kelompok kriminal bersenjata KKB berinisial MD dan AT di Kabupaten Nabire, Papua. Berakhir keduanya tertangkap usai diduga hendak mencuri di wilayah permukiman. Kedua anggota KKB itu ditangkap di Jalan Sinak atas Kelurahan Grimulyo, Kabupaten Nabire, sekitar pukul 02.15 WIT dini hari tadi, Jumat 21 Oktober. MD dan AT ditangkap di sebuah pos ronda. Benar, ada dua kelompok KKB ditangkap. Jadi mereka ini awalnya ditangkap oleh pos ronda Grimulyo lantaran diduga sebagai pelaku pencurian, ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal kepada wartawan Jumat 21 Oktober 2022. Kombes Kamal mengatakan MD dan AT awalnya ditangkap oleh warga setempat karena menduga keduanya. Kombes Kamal mengatakan MD dan AT awalnya ditangkap oleh warga setempat karena menduga keduanya akan melakukan pencurian. Warga juga melakukan penggeledahan sehingga menemukan sejumlah benda mencurigakan. Warga menemukan alat-alat berupa linggis hingga kunci-kunci di dalam tas MD dan AT. Warga juga menemukan kartu anggota KKB. Saat dompet milik MD diperiksa, terdapat satu buah kartu keanggotaan kelompok KKB, yakni di bawah Panglima Tertinggi Angkatan Darat Bangsa Melanesia, West Papua New Guinea. Melihat hal itu, masyarakat langsung melaporkan ke Polres Nabire, ujar Kamal. Saat ini, dua orang tersebut telah diamankan di rutan Mapolres Nabire guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh saat Reskrim Polres Nabire, katanya.